Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi investasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Detika Damayanti dengan NIM 2017051141. Perkenalkan, saya Nika Katrina Ariani Angel dengan NIM 2017051114. Perkenalkan, saya Komangita Aryani dengan NIM 2017-05-1143. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pengertian investasi. Yang kedua, macam-macam investasi. Yang ketiga, jenis-jenis investasi pemerintah. Dan yang keempat, klasifikasi investasi pemerintah. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari bahasa Italia, investir, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Selanjutnya adalah macam-macam investasi. Terdapat 6 jenis macam. Yang pertama yaitu deposito. Deposito merupakan produk investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih selain dengan membuka rekening tabungan. Investasi dalam bentuk deposito dibagi menjadi sertifikat deposito dan deposito berjangka. Yang kedua yaitu saham. Perusahaan-perusahaan besar kelas nasional dan internasional banyak melakukan investasi dalam bentuk saham. Secara garis besar, saham merupakan bentuk lain dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi umum ditemui pada bisnis yang mengakomodasi jasa pinjaman modal. Manfaat yang akan diperoleh dari investasi obligasi cenderung lebih tinggi dibandingkan deposito, mengingat bunganya yang ditawarkan pun lebih tinggi. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana turut meramaikan dunia investasi di kalangan pembisnis dan masyarakat umum. Pada dasarnya, reksadana merupakan tempat untuk menghimpun uang secara kolektif untuk kemudian dikelola oleh manajer. Yang kelima yaitu emas. Sebagian besar masyarakat Indonesia menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas. Jika dibandingkan dengan bentuk investasi real lainnya, emas memiliki manfaat yang lebih beragam. Selain dalam bentuk perhiasan, investasi ini bisa berupa emas murni dan emas batangan. Yang terakhir yaitu investasi properti. Investasi properti sendiri termasuk dalam tipe investasi non-real lantaran tidak melibatkan uang secara langsung, melainkan berupa bangunan seperti gedung, rumah, ataupun apartemen. Investasi properti pun terus diminati dikarenakan harga jual sebuah properti cenderung mengalami kenaikan. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis investasi pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah, investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk yang pertama investasi surat berharga dan investasi langsung. Yang pertama, investasi surat berharga. Investasi surat berharga merupakan investasi dengan menggunakan surat berharga negara, di mana surat
berharga negara adalah sebuah dokumen penting yang dipublikasikan oleh pemerintah untuk mendanai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Investasi surat berharga dapat dimulai dari angka minimum pembelian yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, khalayak dari berbagai kalangan dapat mencoba berinvestasi sesuai kemampuan mereka. Selain itu, karena surat berharga negara merupakan salah satu produk investasi yang ditawarkan pemerintah, seluruh keamanan dalam berinvestasi dijamin oleh undang-undang yang mengatur surat berharga maupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Investasi surat berharga meliputi investasi dengan pembelian saham dan atau investasi dengan pembelian surat utang. Yang kedua, investasi langsung. Investasi langsung adalah penyertaan pemerintah pusat berupa dana dan atau barang untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi langsung meliputi investasi langsung jangka panjang yang bersifat non-permanen dan investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat non-permanen dengan cara pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur dan non-infrastruktur. Yang kedua, investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal kepada BUMN atau BUMD dan perseroan terbatas lainnya. Baik, sekian dari materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai klasifikasi investasi pemerintah. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, investasi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Next. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, di mana investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintahan dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Dan yang ketiga, berisiko rendah. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain yaitu surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, dan surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Next. Jenis investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah deposito berjangka waktu 3-12 bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit. Yang kedua, pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar, di mana terdapat dua bagian, yaitu investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non-permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, dan investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan
Om Santi Santi Santi.